Setelah pendaratan tentara Jepang di Tarakan pada tanggal 11 Januari tahun 1942 dan serangkaian penaklukan di wilayah sekitarnya, Jepang mulai memusatkan kekuatannya untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari beberapa pertempuran yang dimenangkan tentara Jepang diantaranya adalah Pertempuran Laut Jawa yang terjadi pada tanggal 27 Februari tahun 1942 antara Jepang melawan pasukan gabungan Abdakom yang dipimpin Laksamana Karel Dorman. Maka pada tanggal 1 Maret tahun 1942 Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragan Jawa Tengah. Tentara Jepang terus bergerak ke Batavia. Tanggal 5 Maret tahun 1942 Batavia dapat dikuasai, kemudian bergerak menyerbu kota-kota lain di Jawa. Dengan mudah kota-kota tersebut berhasil direbut dan jatuh ke tangan Jepang. Kekalahan demi kekalahan memaksa Belanda dan sekutu menyerah. Sehingga pada tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat dilakukan perundingan antara Letnan Jenderal Terporten dari pihak sekutu beserta Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg yang mewakili pihak Belanda dengan Jenderal Hitoshi Imamura dari pihak Jepang. Maka, tercapailah kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Pada awal kedatangan Jepang, rakyat Indonesia menyambut baik karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dengan mengaku sebagai saudara tua, seolah-olah mendukung kemerdekaan Indonesia, dengan berbagai cara diantaranya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya dan mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. Berbagai organisasi dibentuk diantaranya adalah Gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Dalam propaganda ini sepertinya Jepang benar-benar pembebas dari penjajahan. Namun, lambat laun rakyat Indonesia menyadari bahwa Jepang adalah negara yang berkeinginan menjajah Indonesia seperti Belanda, bahkan lebih kejam dari penjajah Belanda. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusha. Romusha adalah sistem kerja paksa yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Para pekerja Romusha direkrut dengan paksa dari berbagai kalangan, terutama dari kaum petani. Para kepala daerah harus menyetorkan data penduduk laki-laki usia produktif, kemudian dipanggil menjadi Romusha untuk bekerja membangun benteng, jalan, ataupun penjara, dan ada pula yang dipaksa terjun ke medan pertempuran. Setelah menjadi Romusha, para pekerja ini tidak kembali lagi ke rumahnya. Mereka diberi pakaian seragam berupa karung goni yang berkutu, dekil, dan kotor. Para pekerja paksa harus melakukan tugas yang berat tanpa disertai istirahat dan makanan yang cukup. Mereka harus tetap bekerja walaupun kelelahan dan kelaparan menjadikan tubuh mereka kurus, kering, dan lemah. Setiap waktu tentara Jepang mengawasi dengan cambuk, pentungan logam, dan berbagai senjata lainnya. Jika para pekerja ketahuan tidak giat ataupun sekedar istirahat sejenak, maka senjata itu diayunkan kepada Romusha dengan kejam. Mereka harus bekerja tanpa henti siang ataupun malam. Jepang juga membuat penjara yang terkenal kejam, sadis, dan tidak manusiawi. Seperti penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Di Lawang Sewu terdapat 2 macam penjara yang paling terkenal sadisnya, yakni penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat dengan tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalamnya, kemudian diisi air sebatas leher lalu ditutup dengan besi. Jepang juga membuat penjara berdiri dengan ukuran 1 kali 1 meter. Kemudian diisi 8 orang tahanan yang harus berdiri berdesak-desakan di dalamnya. Para sipir sengaja tidak memberikan makan berhari-hari dan membiarkan tahanannya mati kelaparan. Jikalaupun berbaik hati memberi makanan, itu pun hanya sekedarnya saja, ataupun dengan makanan tak layak dimakan, karena Jepang menganggap penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan untuk menahan. Militer Jepang terkenal sadis, mereka tak segan menyiksa mulai dari mencambuk, menggantung tubuh secara terbalik, memukul dengan brutal, dan beragam siksaan lainnya.
Maka banyak dari para tahanan yang mati sebelum dieksekusi. Kemudian dalam perkembangannya Jepang juga menggunakan senjata biologis dalam upaya memenangkan Perang Dunia II. Ada sebuah laboratorium milik Jepang di Harbin, Tiongkok, yang dikenal dengan proyek rahasianya bernama Operasi Unit 731, menguji coba obat kimia, virus ataupun bakteri sering dilakukan terhadap manusia, seperti menyuntikkan bakteri sifilis terhadap wanita hamil, membedah tahanan tanpa bius, dan meledakkan bom pada manusia untuk melihat efeknya. Sejarah mencatat orang-orang Tiongkoklah yang sering menjadi kelinci percobaan ini. Namun banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga menjadi sasaran unit 731 ini. Seperti yang terjadi di markas Romusha Klender di Jakarta, markas Romusha di Surabaya dan Kalimantan. Ratusan pekerja paksa tiba-tiba mengalami kondisi kritis yang menunjukkan gejala tetanus. Diduga unit 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusha. Selain itu, di wilayah Mandor, Kalimantan Barat terjadi pembantaian oleh penjajah Jepang terhadap pribumi. Peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Mandor berdarah yang terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1944, kebencian rakyat terhadap Jepang melahirkan kelompok antifasisme. Kelompok tersebut beranggotakan dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kelompok ini berpura-pura ingin bekerja sama dengan Jepang. Jepang pun menyambutnya dengan dibentuknya Nishinkai, yaitu sebuah organisasi politik yang bertujuan sebagai pendukung gerakan rakyat Kalimantan. Diam-diam tokoh dalam Nishinkai memata-matai pergerakan Jepang agar dapat melakukan serangan balik. Akan tetapi strategi gerakan ini terendus oleh Jepang hingga akhirnya semua tokoh Nishinkai, keluarga, kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya ditangkap. Mereka dibawa ke tempat tersembunyi dengan mata tertutup dan tangan terikat, kemudian dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Peristiwa ini mengorbankan ribuan masyarakat generasi unggulan Kalimantan Barat. Yang paling umum terjadi di seluruh Indonesia sejak Jepang menjajah Indonesia adalah Jepang menarik bahan pangan dan pakaian dari pasar rakyat Indonesia. Sehingga kelaparan terjadi di mana-mana, kekurangan gizi hingga wabah penyakit. Berpakaian pun seadanya, karung goni sudah umum digunakan sebagai bahan penutup tubuh. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun. Namun telah membuat rakyat Indonesia di lembah kesengsaraan yang teramat pedih, hingga akhirnya tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus kota Hiroshima dan Nagasaki harus luluh lantak akibat bom atom yang diledakkan oleh Amerika, dan kekalahan Jepang terhadap Rusia di pertempuran Manchuria membuat Jepang bertekuk lutut. Maka tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Amerika yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Jepang juga harus angkat kaki dari bumi pertiwi, yang berarti akhir dari masa penjajahan Jepang di Indonesia.